Berikutnya untuk tidak berpanjang kalam, kami persilakan kepada Bapak Direktur untuk menyampaikan barangkali tausiah atau mau'izah hasanah terkait dengan kerukunan umat di masa pandemi. Mengingat banyak yang agak sedikit dinamis di daerah, terutama berkaitan dengan pembatasan kerumunan, termasuk di dalamnya dalam hal ibadah. Kami persilakan kepada Bapak Direktur dengan segala hormat. Mangga Pak Direktur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innahum Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim wa la ta'ala yatuni muslimin. Amma ba'du. Yang saya hormati host kita nih, Bang Sigit Kamseno, yang selalu ceria nih, segar nih, alhamdulillah. Beliau ide-idenya banyak sekali, ide-idenya nih, alhamdulillah. Serta semua sekira peserta yang hadir dalam kegiatan sore ini, ya walaupun secara virtual. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia-Nya pada hari ini kita bisa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan seluruh amalan nama. Dan kalau tidak salah kita hari ini memasuki hari yang ke-21 ya. 20 ya. Sepertinya, nanti malam 21. Kalau nggak salah ini. Ya biasanya kita oh ya, sekarang hari apa? Sekarang hari Rabu Rabu ya sekarang? Ya. Hari Rabu. Nah, jadi Masya Allah kita sudah akan memasuki paruh ketiga gitu ya di bulan suci Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Ya, tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang selama kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, seluruh amaliyah kita, puasa kita, ibadah kita, semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dapat pahala yang berlipat ganda sebagaimana janji Allah. Salawat salam, marilah kita sama-sama sanjungkan atas sunan kita Nabi Muhammad SAW sama keluarganya, para sahabatnya, para pengikut yang istiqomah pada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita kelak akan mendapatkan syafaat darinya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya memang sebetulnya mendapat jadwal tanggal 11 yang lalu. Pada hari itu saya sehingga baru bisa hari ini. Dan ini Bang Sigit saya diminta untuk memberikan materi kaitan dengan Ramadan ini tentang kerukunan internal umat beragama ini, internal umat Islam gitu ya. Ya, betul. Yang saya baca seperti itu, yang pahami seperti itu. Baik Pak sekalian, tadi saya katakan alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan di paruh terakhir di atas 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Insyaallah kita semua bisa melewatinya dengan baik. Saya mungkin tidak banyak menyampaikan tausiah, sekira apalagi mungkin Bapak sekalian ada ayat mungkin ya sudah hafal semuanya, dan bagaimana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam selanjutnya sampai la'allakum tattaqun. Lalu juga pasti sudah hafal apa yang disebut dengan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Saya kira sudah ngelotok lah bagi kita semua. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya mungkin kaitan dengan tugas saya di Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah ini, memang ada 4 hal yang kami urus. Di antaranya pertama adalah tentang hisab ru'yat dan syariah gitu ya. Bagaimana kapan awal Ramadan, kapan akhir Ramadan, ini yang sangat ditunggu-tunggu. Terutama ini di akhir Ramadan ini. Awal Syawal ini kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, karena biasanya awal Syawal ini lebih ramai dibandingkan dengan awal Ramadan. Ya, orang banyak ribut menanyakan karena ingin segera berlebaran. Baik yang puasa maupun yang tidak puasa, ya sibuk menanyakan kapan hari lebaran itu. Bahkan yang paling sibuk malah orang yang nggak berpuasa, malah menanyakan tentang persiapan lebaran. Padahal dia puasa enggak gitu. Mungkin ada yang seperti itu gitu dia ada di kita ini. Ada siap-siap sidang isbat ya Pak Direktur ya? Sidang isbat kita sudah siap, insya Allah nanti akan kita laksanakan pada waktunya. Jadi kami di sini adalah tentang juga layanan syariah. Ada tim kita
bagaimana persoalan-persoalan hukum, persoalan-persoalan masalah keagamaan yang ditangani oleh Subdit Hisabruyat ya, dan lain syariah. Banyak persoalan-persoalan kaitan dengan kekinian masalah-masalah ini. Dan insya Allah kami tadi juga mengurusi persoalan tentang Hisabruyat. Dan insya Allah nih, kita tahun ini juga selalu menjadi mengikuti dalam pertemuan Palak Mabims internasional kita. Tahun ini, tahun kemarin kita menjadi panitia di Jogja, mungkin ada orang Jogja, ya kita kemarin di Jogja, dan tahun ini dilaksanakan di Brunei, mungkin karena kondisi seperti ini kita belum ada pemberitahuannya. Nah ini, jadi ngurusi Hisabruyat, ngurusi tentang syariah, bagaimana juga tentang isbat dan sebagainya. Lalu yang kedua yang kami urusi ini adalah tentang kemasjidan. Di sini kami ada membantu masjid, berapa masjid yang kami bantu. Ini udah masjid di kita ini luar biasa, banyak sarana-sarana ibadah kita. Kita punya SIMA sangat, data kita sampai hari sudah 560.000. Sarana ibadah kita, lalu pembinaan tamir masjid, imam masjid, kita juga melakukan pembinaan, termasuk kemarin juga yang ramai kami banyak pertanyaan kaitan dengan penggunaan masjid, ya luar biasa. Kami juga ada yang maki-maki juga ada ke kami, kenapa kita masjid ada himbauan dari pemerintah dan majelis ulama supaya tidak dilaksanakan tentang sholat berjamaah karena kerumunan sembulan tarawih segala macam. Itu juga luar biasa Bang Sigit, yang waduh yang marah-marah kepada kita itu. Ada yang mau dibongkar malah ya Pak Direktur. Ya, iya. Sempat ada yang mau bongkar ya. Ada mau bongkar, tapi alhamdulillah sudah bisa diatasi ya, karena sifat emosional semata lah gitu ya. Nah itu. Iya, lalu ya itulah kami merusi imam masjid, tamir masjid, juga ada juga tentang bantuan masjid dan musola kita. Lalu juga ngurusi tentang kepustakaan Islam. Nah, pustakaan kita ini alhamdulillah ternyata di kita ini ada hampir 3.000 pustakaan masjid di Indonesia ini yang sudah lengkap. Alhamdulillah kami juga membantu bagaimana menerbitkan juga buku dengan digital. Kita silakan nanti Bapak, ada buku sekitar hampir 150 buku kita yang sudah didigitalkan kita. Ya, dengan nanti bisa dibaca buku-buku terbitan dari Kementerian Agama. Lalu juga ada kucing tentang penyusunan naskah, lalu juga tentang pengadaan buku yang berwawasan modern, juga kita juga sudah melahirkan fikih gaul, ada juga buku silahkan nanti kita dibaca itu, ada juga fikih kita sudah menerbitkan kitab braille kita, terus fikih braille kita juga ada. Ya juga banyak sekira yang sudah kita dengan, bahkan kita juga sudah menerbitkan buku fikih tentang disabilitas. Nah, lalu juga tentang bina paham keagamaan Islam dan penanganan konflik. Nah, ini juga diurusi oleh kami dari Direktorat Urusan Agama Islam. Nah, ini luar biasa ini konflik-konflik di internal umat beragama. Ini sudah banyak bermunculan di kita. Berapa waktu yang lalu, Bang Sigit, lahir juga ada agama-agama Islam sempalan yang baru lahir juga, terus ada nabi-nabi palsu, ada banyak lah, kemarin ada raja-raja segala macam itu kita ini juga menjadi persoalan kita ini. Alhamdulillah, nah ini nabi-nabi palsu juga bermunculan. Nah, dan anehnya di kita ini setiap paham keagamaan baru muncul itu pengikutnya banyak gitu. Ada aja ya Pak Direktur ya? Ada aja yang pengikutnya. Banyak tuh, seperti beberapa waktu ada Lia Eden, ternyata pengikutnya ada profesor, doktor, ada insinyur. Bukan sembarangan orang yang ikut di sana. Juga banyak saya kira paham-paham keagamaan lain atau nabi-nabi palsu, tapi pengikutnya banyak gitu. Nah ini juga adalah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita. Baik, kaitan dengan kaitan dengan materi yang kaitan dengan kerukunan internal umat beragama. Kita semua tahu bahwa ada trilogi kerukunan umat beragama kita ini kan, ada eksternal antar umat beragama atau dengan eksternal agama itu, ada juga dengan internal agama atau internal umat beragama itu sendiri, dan juga ada dengan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah,
Ini kerukunan umat beragama ya antar umat beragama. Saya kira Islam sudah jelas lah, saya kira agama yang satu dengan agama yang lain, tidak saling bermusuhan, tidak saling ya bentrok antar penganut umat beragama. Yang merasa di daerah mayoritas juga jangan sampai menganggap kecil kepada yang minoritas, mengganggu yang minoritas. Nah, ini juga sudah kita ya artinya berikan pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya, Islam sudah jelas. Nah, lakum dinukum waliyadin lah, sudah jelas. Silahkan bagi mau. Sekarang banyaklah ayat-ayat lain, hadis-hadis lain yang berhubungan dengan tentang bagaimana supaya umat Islam, umat beragama di Indonesia ini, ya sebagaimana yang diakui ada 6 agama di kita ini, semuanya harus saling menghormati, saling menghargai, bisa duduk bareng. Kita ini berada di negara Republik Rusia, negara yang sangat menjunjung tinggi tentang kerukunan dan perbedaan beragama. Lalu yang kedua, ini karena waktunya cepat ya, yang kedua, ini kaitan dengan kerukunan di internal umat beragama. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya melihat bahwa di internal umat beragama justru lebih besar persoalannya, problemnya gitu. Mungkin kita dengan antar beragama tidak ada lah, agama yang lain jarang lah mungkin, ataupun ada juga saya kira sangat kecil sekali. Ada antara agama yang satu dengan agama yang lain, ngajak perang, ngajak kelahi segala macam, mungkin saya kira tidak ada. Tapi kalau sudah di internal umat beragama, ini justru yang sangat riskan. Justru di internal umat beragama itu sangat berbahaya itu. Islam dengan Islam, ya tidak hanya Islam dengan Islam. Di agama lain juga saya pernah menjadi kakandil dulu menyelesaikan persoalan antara agama yang satu saling gembok sarana ibadahnya, antara paham padahal mereka internal umat beragama. Ada yang juga saling mengkafirkan atau memurtadkan, katanya ya sudah murtad dari agama kita semua. Saya kira ada itu bibit-bibit ada perpecahan di internal umat beragama. Tapi menurut saya yang paling sangat bagi kita umat Islam bahaya bagi kita ini di internal umat beragama. Nah, contoh gara-gara hal-hal yang masalah kecil, furu'iyah misalkan, furu'iyah antara yang kunut dengan tidak kunut gitu, masih saja ada terjadi di satu daerah. Antara sholat yang dengan usoli dan tidak usoli itu juga masih ada. Hal-hal yang kecil ya, hal yang furu'iyah atau banyaklah hal-hal lain. Ini yang saling mengkafirkan padahal sesama muslim. Ini bisa saja terjadi seperti karena perbedaan daerah. Contohnya di daerah saya ini daerah industri. Banyak perusahaan-perusahaan di kita, akhirnya banyak karyawan-karyawan dari berbagai daerah masuk ke kita. Ada urban di sini. Akhirnya ketika masuk kita, lalu mungkin dari daerah itu kan membawa paham masing-masing. Ya selama kebiasaan di daerahnya begini, akhirnya terjadi. Wah ini nggak boleh sholat di musola kami, ini nggak boleh sholat di masjid kami karena pahamnya beda dan segala macam. Nah ini saya kira hal-hal yang kecil gitu, padahal bukan hal-hal yang besar. Ini sesama muslim. Terjadi seperti ini. Banyak paham-paham yang seperti itu. Padahal sudah jelas itu adalah hal yang kurang. Antara bilangan rakaat tarawih saja ribut itu. Saya menyelesaikan kasus dulu, antara sampai sholat tarawih tidak jadi malam itu, ribut imam dengan makmum tentang tidak ada kesepakatan bilangan rakaat. Yang itu katanya harus 23, yang satu harus 11, terus ribut-ribut. Akhirnya nggak jadi sholat tarawihnya, pulang bubar gara-gara tadi itu. Kesepakatan. Nah, bahkan saya waktu itu kesal juga, malah ada penyuluh kita itu yang ikut bermain di dalamnya. Saya marahi juga itu, kenapa tidak mengambil bagaimana jalan terbaik, malah ikut ngomporin harus yang paham ini aja. Ini kan padahal dipaham di tempat itu ada paham yang berbeda. Saya kira ini hal-hal seperti itu. Juga seperti mungkin perbedaan politik lah. Nah, seperti kemarin ramai kita ya, politik. Wah, mudah-mudahan ini sudah selesai antara kampret dengan cebong, misalkan saling ya beda pilihan politik. Nah, sama di daerah pilihan gubernur sama pemilih yang satu, kiai yang satu dengan kiai yang satu. Kiai yang satu milih kiai ini, ustadz ini memilih kiai pemilih yang ini. Akhirnya terjadi
Bahkan di saya ada itu setelah pilihan lurah itu, pilihan kepala desa, bermunculan musola-musola baru. Kenapa bermunculan musola baru? Karena yang kalah nggak mau gabung sama yang menang. Sholat berjamaahnya nggak mau gabung dengan yang menang. Nah ini kan pahamnya sangat kecil. Gara-gara di internal umat beragama. Sehingga saling mengkafirkan lah, karena beda tadi itu pilihan. Nah, jadi kebiasaan tadi beda wilayah tadi, beda satu kampung dengan yang lainnya, dia bawa ke tempat itu lalu berbeda, lalu beda politik gitu ya. Ya beda paham-pahamnya, saya kira-kira timbul mungkin ya paham-paham baru tadi saya katakan. Ini banyak juga muncul. Ada muncul tadi nabi-nabi baru gitu. Nabi-nabi palsu gitu bermunculan kita, akhirnya saling mengkafirkan padahal dia notabene sama-sama Islam. Nah hal seperti ini saya kira kerap kali muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga banyak ada nabi namanya ini, nabi ini segala macam. Ada dulu pernah nabi namanya siapa Tukimin gitu, ada munculnya, ada segala macam nama-nama nabi yang aneh-aneh dulu. Ya kemarin juga terjadi di Jakarta, malah di Tangerang Selatan. Ada juga di sana Jibril segala macam gitu kan. Ada malah hebat polisi di Tangerang Selatan itu ketika saya jadi kepala komandan di sana, ada malah nabi ditangkap sama polisi kita gitu. Polisi hebat malah bisa nangkap nabi gitu. Ini dari kita. Nah, banyak hal seperti itu. Lalu juga dengan pemerintah, saya kira pemerintah sudah banyak memberikan kelonggaran kepada kita semua. Ya kami juga dengan di Direktorat Urais mendorong semua umat beragama kami, kita ada dialog-dialog nasional, bagaimana paham-paham agama, ya nantinya di internal umat Islam. Berapa waktu yang lalu kami melaksanakan dialog untuk Pulau Jawa kami diadakan di Jakarta, untuk Sumatera kita adakan di Batam, untuk Sulawesi kita adakan di Makassar, untuk wilayah timur kita laksanakan di Ambon gitu ya. Selalu untuk Kalimantan kita laksanakan di Kalimantan Timur. Kita laksanakan seperti ini. Dengan berbagai menerima masukan-masukan apa sebetulnya yang terjadi. Di tengah-tengah masyarakat tadi itu. Banyak perbedaan pilihan, perbedaan politik, segala macam. Yang akhirnya menjadi timbul perpecahan-perpecahan. Dan saya kira ini oleh pemerintah, terutama melalui Kementerian Agama, berapa upaya telah kita lakukan. Juga kepada anak-anak kita, generasi muda milenial, melalui remaja masjid dan segala macam kita berikan pemahaman-pemahaman, masuk juga mungkin radikalisme dan lain sebagainya. Saya kira ini berapa 15 menit pertama ya, udah nyampe? Sudah Pak Direktur. Oh udah lewat ya, udah. Nah silakan karena ini waktunya, ya udah 20 menit lebih ini saya ngomong. Oleh karena itu silakan barangkali kita bukan hanya ini tapi mungkin minta masukan nih, Bang Sigit ya. Kita minta masukan apa yang harus kami lakukan di Urais ini melalui kesempatan ini luar biasa ini. Dengan memanfaatkan teknologi, ya kalau kami mungkin datang ke daerah ada yang terundang maupun tidak, ada yang bisa hadir, bisa bareng maupun tidak, tapi melalui kegiatan seperti ini saya kira luar biasa ini. Ini banyak beberapa saya kira daerah yang sudah mungkin ketemu dengan kita terus melaksanakan kegiatan-kegiatan. Insya Allah ada 15 program unggulan kita ini Pak Sigit. Untuk tahun ini 15 program kita, nanti ada program yang dilaksanakan di daerah yang sudah kita kedaerahkan, ya ada juga program yang dilaksanakan di pusat. Nanti insya Allah daerah-daerah juga sudah kita, anggarannya sudah kita kirimkan ke daerah, dan nanti silakan nanti kita coba karena kasus sekarang ini ya, problem yang kita hadapi ini tentang COVID-19 ini, yang memang mengacaukan semua acara kita nih. Sehingga saya juga di rumah aja nih, Sigit nih. Kita kantor juga ada hal-hal yang... Alhamdulillah ini hikmahnya kita bisa bersilaturahmi lebih luas malah ya Pak Direktur ya. Ya, menggunakan teknologi canggih seperti ini, walaupun mungkin agak terbatas. Saya kira itu mungkin apa yang dinyatakan waktunya memang terbatas. Silakan nanti kita dialog, bukan dialog, tapi mungkin masukan lah. Ngobrol kami, ya. Masukan. Silakan. Ya. Iya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Direktur. Luar biasa paparan dari beliau, dan memang kondisinya tadi seperti disampaikan Pak Direktur, dinamika hubungan antar umat beragama dan juga internal di tengah-tengah umat Islam juga selalu ada
pasang dan surutnya. Baik, kami persilakan yang pertama Bapak Siswanto terlebih dahulu. Kami buka mode unmute-nya. Baik, silakan Pak Siswanto. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Kamseno ya dan Pak Direktur. Ini dengan silakan, Pak Siswanto dari Kabupaten Bogor, saya penyuluh agama Islam. Nah, menarik sekali menyimak dari apa yang disampaikan Pak Direktur tentang apa itu kerukunan umat beragama, terutama di internal ya. Mengingat gini, Kabupaten Bogor ini kan kabupaten yang majemuk ya. Orang bilang kita punya kelebihan demografi, di mana dengan 40 kecamatan dan juga 6 juta penduduk, kita ini ternyata juga pabriknya ya. Saya bilang pabriknya berbagai macam al-modis. Aliran modern dalam Islam atau barangkali istilah lainnya al-fasad ya, aliran sempalan yang sesat. Nah, hampir semua nabi dan bahkan Tuhan itu ada di Bogor itu. Itu luar biasa ya. Padahal gitu. Subhanallah. Bisa aja ini Pak Siswanto ini. Jadi di Bogor itu kita mengoleksi dari MUI sendiri ada kurang lebih 24 ya aliran sesat yang ada di Bogor itu. Padahal kalau kita melihat Bogor ini sebagai penyangga ibu kota, sebagai tempat di mana banyak orang-orang pintar berkumpul ya. Kampus-kampus ternama juga ada di Bogor. Dan anehnya di kampus ternama pun itu juga banyak muncul berbagai macam aliran sesat. Bahkan juga yang sempat dilarang oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat. Nah, menarik. Mengapa sih? Ya, jadi pertanyaan pertama itu mengapa? Justru banyak kalangan akademis, kalangan yang di dalam intelektual gitu. Tapi justru terjebak dalam berbagai macam aliran sesat gitu. Ya, terus kemudian kami juga punya pengalaman pribadi Pak Direktur ya. Ada suatu ketika kami menyampaikan dalam satu forum itu bedah buku MUI Kabupaten Bogor tentang berbagai macam aliran sesat di Kabupaten Bogor. Satu di antaranya itulah Maisa Kurung. Ya, rupanya ada di antara jamaah itu yang merasa tersinggung sampai akhirnya ya luar biasa, kita harus disomasi segala macam, harus berhadapan dengan pihak aliran Maisa Kurung, Pak Siswanto ya? Maisa Kurung, MK ya, apa MK? Itu kan adanya di Yasmin ya. Di Bogor? Yasmin, di Bogor. Ya. Itu sudah dilarang dari tahun 2006, tapi ya masih merajalela. Kan itu banyak sekali pendukung-pendukungnya dari kalangan militer, karena emang ilmu andalannya lah ilmu kebal belabak pengantolan ya, jadi nggak bisa ditembak, nggak bisa kena senjata ya. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, juga itu yang disebutkan tadi Pak Imin, Kimin, Sutisna itu semua ada di Bogor, dan saya juga di Ciumas. Ciumas ini pusatnya berbagai macam sesat tuh, ada PPS, Panjalu Penyetan Siliwangi, terus kemudian ya tadi Maisa Kurung dan lain-lain itu ada 24 yang kita udah koleksi ya, yang terutama sekarang masih ada ya. Pak Siswanto ini di Ciumas ya Pak ya? Ya di Ciumas, tapi Ciumasnya bukan Banten ya, Ciumas Kabupaten Bogor. Ciumas Bogor ya, sama-sama Ciumas. Ya mungkin itu ya. Oh di Banten ada juga Pak Direktur? Ada Ciumas Banten. Daerah Kulon itu namanya. Iya, daerah Kulon. Ya itu ya Pak Direktur ya, kita sampaikan berbagai macam sesat ya, kita bertanya ini kenapa sih justru banyak orang-orang intelektual kok terjebak dengan sesat ini? Ada apa dengan dakwah Islam kita? Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siswanto. Ya, kita lanjut ke Pak Ade Muslih dulu terlebih dahulu. Pak Ali Imran, karena ada kendala teknis, kita mute dulu ya. Silakan Pak Ade Muslih. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sigit. Ya, silakan Pak. Agus Salim, narasumber. Perkenalkan, saya Ade Muslih dari Provinsi Banten, Pak narasumber. Jadi saya tertarik dari mana Pak Banten? Ya, di mana Banten? Di mana? Dari Lebak, Kabupaten Lebak. Oh, Lebak ya, ya. Iya. Ya, betul. Ya, oke, terima kasih. Lebak itu bahasa Sunda artinya bawah ya? Bawah, iya betul. Iya. Ini tadi disinggung mengenai kerukunan beragama itu ya. Ini yang paling menarik ini masalah internal ya, internal umat beragama itu sendiri gitu ya. Sering terjadi. Kalau misalkan antar umat beragama itu cenderung bagus lah gitu ya, kondusif rata-rata di negara kita ini. Tapi ini yang internal ini menurut saya itu diakibatkan karena pemahaman yang masih dangkal sebenarnya. Sekiranya yang bersangkutan itu memahami secara komprehensif, khususnya yang terkait dengan masalah ukhuwah, saya kira kerukunan intern umat beragama ini bisa bisa dipertahankan gitu ya. Masalah bukan justru malah menimbulkan masalah-masalah. Jadi itu diakibatkan karena pemahaman yang masih dangkal, terutama yang menyangkut ukhuwah itu. Yang kedua,
karena umat beragama ini khususnya yang muslim ya ini adanya madhab-madhab gitu ya. Padahal kalau kita lihat gitu ya, mereka-mereka yang para intelektual ya, yang justru pemahaman agamanya tinggi menurut saya gitu ya, justru mereka itu tingkat moderasinya itu sangat tinggi ya, gitu ya. Misalkan ada seorang pimpinan ormas ketika dia ikut berjamaah taraweh misalkan, ya, dia jadi imam, maka dia menyesuaikan dengan kebiasaan yang makmum lakukan. Sepanjang kebiasaan-kebiasaan itu tentu berdasarkan hadis-hadis yang sahih, katakanlah begitu. Yeah. Tapi di sisi lain juga dia padahal ketika dia sholat dengan keluarganya, dia menggunakan jumlah rakaat yang berbeda. Nah, itu jadi intinya karena yang bersangkutan itu betul-betul memahami gitu ya ajaran Islam itu sendiri. Nah itu. Nah selanjutnya tadi saya tertarik dengan Pak Siswanto ya, ternyata ya aliran sempalan-sempalan itu kebanyakan di Bogor gitu ya. Tadi ada yang belum disebut itu oleh Pak Siswanto gitu ya. Itu di Lebak itu Pak Haji Agus ya, itu ada Balakasuto ya. Oh ya, Balakasuto ya betul. Balakasuto itu. Oh, ini masih ada itu masih ya. Udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Balakasuto kebetulan itu adanya di Lebak bagian timur yang berbatasan dengan Jasinga gitu ya, berbatasan dengan Kabupaten Bogor juga. Nah pimpinannya itu Abah itu ya, Mbah itu dari Bogor juga Pak Siswanto ya. Kalau mau ke haji itu tidak usah repot-repot pergi ke sana naik pesawat, cukup menyerahkan uang 5 juta ke Abah itu ya. Nah itu alhamdulillah sudah tidak ada ya Balakasuto itu. Itu barangkali Pak Haji Agus, Pak Sigit, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka satu lagi sebelum nanti saya kembalikan ke Bapak Direktur. Baik, Pak David, kami silakan. Assalamualaikum Pak David, sudah bergabung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Direktur dan moderator yang kita hormati. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Direktur yang telah memaparkan materinya cukup luar biasa pada sore hari ini gitu. Jadi kami selaku penyuluh agama Islam Pak Direktur. Oh iya penyuluh. Penyuluh dari Solok, Provinsi Sumatera Barat. Oh Solok ya. Nah, jadi gini Pak Direktur, di tempat kami itu sebagian ada di tengah wabah ini ya, ada yang melaksanakan ibadah tarawih dan Jumat di masjid dan musola. Peran kita selaku penyuluh atau sebagai tokoh agama lah di kampung atau di wilayah kita, kira-kira bagaimana mengatasi problematika antara Jumat dengan yang tidak Jumat, tarawih dengan yang tidak tarawih. Ini kita sangat terpaksa kita di garis tengah gitu. Jadi kira-kira gimana peran kita sebagai penyuluh agama dalam menyikapi hal seperti ini? Terima kasih Pak Direktur. Ya. Makasih. Terima kasih. Udah David Yovinaldo. Ini pemirsa langganan Talkshow Bimas Islam Pak. Setiap hari saya lihat nama beliau memang sangat. David ya, makasih ya penyuluh ya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Direktur untuk menanggapi pertanyaan dari teman-teman. Silakan Pak. Pak, terima kasih Pak Siswanto ini penyuluh kita. Alhamdulillah. Ya betul. Bogor itu luar biasa wilayahnya luasnya. Ya sampai wilayah saya pun berbatasan dengan Bogor itu. Tinggal hanya beberapa meter saja mungkin kita ke Bogor itu. Di Tenjo saya itu kalau mau dekat dengan Tegal Pondok sudah masuk Bogor. Ya betul memang kita nih banyak aliran-aliran kita nih di Bogor paling banyak itu saya juga dapat informasi. Ya kita ini kadang-kadang ya itu tadi padahal kenapa mereka itu adalah orang-orang yang tinggi pengetahuannya, kemampuannya, bahkan para akademisi juga ada di dalamnya. Ya. Makanya betul tadi apa sudah dijawab oleh Pak Demusri sendiri itu karena memang mungkin pemahaman agama yang masih dangkal gitu. Ya dari satu sisi mungkin punya kemampuan lebih di bidang lain, tapi dalam bidang agamanya dangkal. Nah, ini memang lebih bahaya itu saya kira. Nah memang seperti itu memang kerap kali muncul. Lia Eden saja itu
itu berapa itu orang-orang sarjana, profesor, doktor juga ikut di dalamnya. Setelah kami teliti, terus terjadi juga mungkin dulu di Jawa Tengah itu. Ya, ada juga seperti ada orang-orang yang punya pengetahuan. Saya sendiri di Banten dulu ya, juga Pak Musli itu di Tangerang ada aliran namanya yang dibawa oleh namanya Pak Juhata. Mereka mengaku sebagai pernah Isra, pernah Mi'raj, pernah lihat surga, pernah melihat neraka, segala macam. Itu ternyata pengikutnya banyak gitu. Jadi memang macam-macam itu. Ada juga memang kepada latar belakang kepada juga ekonomi juga ada itu. Ikut-ikutan itu karena ada janji-janji seperti ini, dapat apa namanya, dapat kerahiman, dapat perhatian, akhirnya mereka tapi pada akhirnya mereka adalah membelit dirinya sendiri. Seperti terjadi. Ada sampai orang itu sampai tanah, ada menjual apa namanya itu terjadi ketika Gapatар ada itu. Saya nggak sangka itu di daerah kita di Tangerang itu ada orang sampai menjual kiosnya, bengkelnya, ada yang sampai menjual rukonya. Dia ikut aliran Gapatар seperti itu. Nah, padahal dia nggak sadar itu. Mungkin ada juga yang nggak cukup tidak sholat, tidak puasa, karena nanti mungkin cukup membayar uang saja seperti sekian. Ini kepada orang yang dangkal pemahamannya pasti banyak yang tertarik. Dulu pernah terjadi di kita ada mungkin aliran-aliran yang memberikan kenikmatan kepada anak-anak muda segala macam. Boleh melakukan hubungan begini begitu segala macam. Nah, dengan menebus dosa dengan membayar sekian. Ini bagi yang mereka dangkal pengetahuannya, apalagi yang mengarah kepada kenikmatan gitu. Boleh tidak menikah, ada ketika nyanyi-nyanyi, baca lalu yang mendengar kayak pengajian pertemuan nyanyi-nyanyi, salah nyanyi-nyanyi, matikan lampu, lalu situ laki-laki perempuan kumpul, lalu siapa cepat siapa dapat. Nah, akhirnya terjadilah hubungan segala macam. Nah, ini banyak pengikutnya. Karena mungkin bagi mereka yang dangkal imannya ini, pengetahuannya, wah ini ternyata mungkin berikan kenikmatan yang seperti itu. Padahal itu kan bahayanya luar biasa gitu ya. Jadi betul, tadi bagaimana ya kita ini, karena memang mungkin tadi itu, pemahaman agama kira-kira. Ya oleh karena itu peran penyuluh di situ, kita harus barangkali banyaklah mendatangi berbagai kegiatan, mungkin memberikan penyuluhan, pemahaman-pemahaman keagamaan, baik di majelis-majelis, di musola, di tempat-tempat yang lain, saya kira sangat berat besar lah. Saya memahami itu, penyuluh itu berhadapan langsung di tengah-tengah masyarakat kan. Bagaimana menghadapi persoalan-persoalan. Saya sendiri menghadapi itu, mengalami seperti itu. Nah, juga kadang-kadang tadi itu, orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, juga kalau mungkin mereka suruh merusak ya, sarana ibadah lain, itu juga pasti paling depan itu, karena memang tadi itu, karena mungkin pemahaman agama yang dangkal. Tadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Musli, ini juga menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Siswanto. Nah, jadi ya memang persoalan itu bukan hanya kepada agama Islam saja, di agama lain pun sama. Saya menemukan itu ketika dulu saya pertama di Tangerang dulu, ada orang saling gembok gereja yang satu dengan gereja yang lainnya, karena di gereja itu pahamnya luar biasa, ada denominasinya sampai ratusan. Di Banten itu mungkin udah 100-an lebih itu denominasinya. Belum di daerah lain, di Indonesia aja sekitar di sini 300-an lebih. Nah, mereka itu kan berbeda dengan umat Islam. Kalau umat Islam mungkin mau NU, Muhammadiyah, mau Persis. Kalau mau sholat itu Jumat bareng di dalam masjid itu. Tapi kalau gereja itu masing-masing lain itu. Paham ini lain, masing-masing pendeta lain. Itu luar biasa. Lalu Hindu juga pernah saling bongkar piharanya Terus Buddha juga sama, ada ternyata yang lainnya itu ada berbagai paham. Memang jadi konflik internal umat beragama bukan hanya di agama Islam, tapi di agama lain pun ada gitu. Ya terlebih di agama Islam yang tadi saya kira yang banyak tadi mungkin paham seperti itu. Oleh karena itu
pemahaman tadi itu yang betul banyak yang semakin tinggi mungkin pemahamannya ya tidak menimbulkan persoalan-persoalan. Saya kira yang masih itu yang masih kadang-kadang ya mungkin kalau kita ada ada yang semi ustadz gitulah mungkin yang begitu ada paham, wah dia baru pulang langsung dia mengajak hal-hal kepada yang ya harus menurutnya pada paham mereka. Ini terjadilah memaki-maki di forum-forum tertutup kalau dalam ceramah, menyalahkan yang lain, mengkafirkan sama-sama muslim gitu kan. Ya, kita dulu kan sering itu. Malah sekarang ini penceramah yang galak sama pemerintah itu yang laku sekarang. Banyak yang hadir itu, banyak yang nonton, banyak yang mengundang. Karena yang ceramahnya suka maki-maki orang itu. Nah ini seperti itu juga masih ada gitu. Jadi tidak memberikan kesejukan kepada jamaah gitu. Nah, saya dulu pernah ada penceramah yang maki-maki Pak Harto. Luar biasa Pak Harto dimaki-makinya. Saya hadir di situ, Orde Baru. Tapi begitu habis ceramah, dikasih duit gambar Pak Harto, itu diambil. Nggak disobek-sobek itu duit itu. Nah, ini saya kira hal seperti itu bisa terjadi. Jadi tadi mungkin saya kira setuju dengan pemahaman agama yang dangkal itu tadi saya kira. Lalu yang selanjutnya tadi di Pak David saya kira bagus ini ya. Jadi kita sudah berusaha memang kami dengan Majelis Ulama ya saya juga ikut yang menyusun konsepnya itu dengan Pak Menteri, kaitan edaran Pak Menteri itu, ya memang kita juga menerima masukan-masukan dari MUI dan sebagainya dari ulama-ulama. Ulama-ulama sudah banyak menjelaskan bahwa sholat dalam kondisi seperti ini, kita harus begini-begini, itu semua ada. Dasarnya kuatlah. Majelis Ulama sudah memberikan itu, memberikan pemahaman seperti itu. Ya kita sebagai penyuluh, ya kita berikan saja informasi seperti ini, pahaman kita seperti ini, yang tadi itu kenapa kita jauh usah ribut lah antara yang mau disolati musola dan yang tidak, ya sama di saya juga nih ribut, saya juga ada yang maki-maki. Kenapa katanya mall itu masih buka, tapi kenapa masjid itu malah tidak boleh sholat? Nah ini juga mungkin ada kearifan lokal dari pemerintah daerah, bagaimana supaya menyikapi seperti ini. Jadi memang ini tidak mudah memang sebetulnya yang begini Pak David ya. Apalagi Bapak di tengah-tengah masyarakat ya. Ya banyak paham-paham seperti ini. Ya saya juga dulu menemukan itu ya di kita ini ya. Udah katanya kita sholatnya mengapa kita mesti takut dengan ini. Padahal ulama sudah menjelaskan kalau kita datang ke satu daerah di sana itu ada wabah lari seperti kita lari kejar singa semua. Segera banyak kayak hadis-hadis yang mengarahkan ke sana. Ya jangan sampai ke daerah ketika ada wabah, jangan kita masuk daerah itu. Segera banyak. Jangan juga kita ini diri sendiri gitu ya. Kalau memang itu di wilayah saya juga, ya memang kadang-kadang juga ada berlebihan di satu daerah gitu ya. Saya ada juga ke satu tempat mau sholat saya dilarang karena saya pendatang. Bapak jangan sholat di musola ini. Ada seperti itu. Jadi mungkin tadi itu karena khawatiran. Sebab virus ini luar biasa Pak. Kalau memang ini musibah ya segera mungkin kita harus segera berdoalah musibah ini segera berakhir. Jadi Pak David tetap kita berikan informasi. Kalau mereka sudah tidak mendengar informasi seperti itu kita sampaikan dengan bekerja sama dengan aparat terkait ya kita sampaikan seperti itu. Tapi kalau memang mereka sudah tidak mendengar anjuran dan himbauan silakan saja kita mungkin hanya bisa menghimbau menganjurkan seperti ini. Jadi bagaimana yang masalah COVID ini antara musola yang satu dengan musola yang lain terutama sholat ini aja saya udah rame nih. Ini untuk hari raya Idul Fitri sudah rame nih media-media yang menyatakan apakah jadi nggak hari raya? Insya Allah kalau hari raya jadi saya bilang hari raya jadi. Tapi kalau mengenai ini kita masih nunggu Majelis Ulama. Kita sudah bekerja dengan Majelis Ulama. Insya Allah nanti Majelis Ulama akan berikan kemarin kalau tidak salah beliau jadi hari Selasa saya nggak ke kantor kemarin mungkin barangkali fatwanya sudah keluar. Karena kita walau bagaimanapun mungkin dibagi di daerah-daerah yang jauh dengan pandemi seperti itu tidak terasa. Bagi mereka yang sudah di daerah di kota-kota yang sudah terjangkit pandemi ini luar biasa ini Pak.
luar biasa ini, seperti di Jakarta dan sebagainya. Apalagi di negara, kita lihat di negara-negara lain yang sudah kena virus seperti ini, banyak yang bergelimpangan, yang obatnya sampai ini belum ditemukan vaksinnya. Ini saya kira ini ya terus saja kita ya berjamaah, kita mungkin bagaimana hukumnya dibandingkan juga yang menjaga kesehatan. Saya kira Bapak-Bapak sudah paham semua itu. Saya kira itu, Pak Sigit. Baik, terima kasih Pak Direktur. Pertanyaan terakhir dari Pak David Yuvinaldo itu sekaligus menjawab pertanyaan Ibu Anita Andayani dari Enrekang. Beliau menanyakan bagaimana, ya dari Enrekang tadi. Sulawesi Selatan ya. Kami berikan kesempatan berikutnya kepada Bapak Andi Mikoyanto yang juga sudah mengangkat tangan. Halo, Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, Mas Sigit. Jelas ya, Mas? Ya, jelas. Silakan, Pak. Oke, yang saya hormati moderator Mas Sigit dan Bapak Direktur Rais. Terima kasih atas waktunya bisa gabung di Jamaah Zoomiyah ini yang berbahagia. Bapak, pertama saya ingin Jamaah Zoomiyah. Iya, ini kemarin Pak Wamen membuat ini kata-kata ini bagus ini. Pertama saya ingin menyampaikan titipan teman-teman tentang obrolan obsesi ini sangat luar biasa ini. Pertama bisa mendekatkan yang jauh dengan beliau-beliau yang ada pimpinan kita di atas dan bisa kita sharing bareng terkait dengan di tengah pandemi ini kegiatan kita. Ini dari ibu-ibu Mas Sigit, barangkali obsesi ini waktunya agak dimajukan sedikit atau dialihkan di pagi seperti waktu Profesor Oman kemarin, itu barangkali para ibu-ibu banyak yang sama Pak Oman jadwalnya memasaknya, ya jadwal memasaknya, iya betul waktu itu lumayan fresh itu. Iya. Ini jadwal memasaknya berbenturan jam ini sore. Ini jadwal ibu-ibu bikin kolak Pak Direktur jam segini. Katanya betul. Betul Pak. Betul. Ya. Makasih. Pertanyaan sharing kami begini Bapak. Kami ini kan memang berada di daerah yang belum PSBB ya. Kami di Banyuwangi, penyuluh dari Banyuwangi Bapak. Kabupaten Banyuwangi di ujung timur pulau di Jawa Timur. Memang kita ini penyuluh selalu mengedukasi masyarakat, mengawal SE Menteri nomor 6, kemudian membuat video-video himbauan, menerjemahkan SE itu dengan membuat video, poster dan sebagainya supaya masyarakat bisa mudah menerima pesan dari SE Menak nomor 6 tersebut. Tapi memang ternyata kenyataannya di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan, betul. Bapak. Sampai hari ini kabupaten kami ini keseriusan pemerintah sampai pada di tempat-tempat keramaian, di mal-mal itu mulai hari ini Bapak itu dilakukan rapid test bagi pengunjung. Saking membandelnya masyarakat ketika mereka berbelanja tidak mentaati prosedur protokol kesehatan. Sehingga akhirnya memutuskan pemerintah per hari ini dilakukanlah rapid test di tempat-tempat ramai tersebut. Nah, kami ini dilematis juga karena apa? Teman-teman kami yang penyuluh non-PNS, Bapak, non-PNS, saat ini kan sebenarnya saat-saat mereka ini mendapatkan banyak berkah ya, termasuk THR, parcel karena mengimami tarawih dan sebagainya, juga Idul Fitri. Tetapi dengan kondisi demikian akhirnya di satu sisi kita harus mengawal SE Pak Menteri, di sisi lain ada kebutuhan ekonomi yang kemudian terkurangi. Bahkan saya berpikir teman-teman non-PNS ini menjadi salah satu masyarakat terdampak akhirnya. Padahal upaya mereka untuk mengedukasi masyarakat, membantu pemerintah juga sangat luar biasa. Ini teman-teman kreatif sekali, Pak. Kreatif sekali. Nah, barangkali nih Bapak, kami ada ini kan mereka curhat ya, sehingga nanti Idul Fitri ini akhirnya ada yang kemudian menjabri ke kami, terpaksa Pak, kami Idul Fitri ini menerima jadwal khutbah Id gitu Bapak. Akhirnya lah itu yang tidak bisa saya jawab, cuman begini, ketika Bapak menjadi kepanjangan Kementerian Agama, kemudian melihat salah satu dari ASN atau pegawai di Kementerian Agama tidak sama dengan SE Menteri ini, bagaimana kita memposisikannya Bapak? Jalan tengahnya bagaimana? Terima kasih Bapak Direktur, Mas Sigit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik Pak Andi Mekayanto, tadi itu yang terakhir itu memang jadi perhatian kita bersama ya Bapak Direktur ya. Ya. Setelah Pak Andi Mekayanto, kami berikan kesempatan kepada Bapak Abdus Salam. Halo, Assalamualaikum, Kang Abdus Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator dan juga Bapak Direktur yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk seri lah berkaitan dengan beberapa hal yang berkembang saat ini. Kami dari penyuluh non PNS Kabupaten Pamekasan, Madura. Pamekasan, Madura. Alhamdulillah Pamekasan meskipun masuk di zona merah berkaitan dengan beberapa hal yang diperintahkan oleh pemerintah tetap dilakukan oleh masyarakat. Namun di daerah kecamatan kami yang ada di Kecamatan Pasan itu masyarakat namanya tidak percaya Pak bahwa corona COVID-19 itu tidak ada gitu kan. Karena memang di satu sisi kayaknya ditakut-takuti gitu kan. Nampaknya mereka ditakut-takuti ya hanya dengan isu PKI apa. Maka kami para jemaah itu Pak selalu memberikan edukasi secara jelas bahwa ini bukan penyakit main-main gitu kan. Ini nyata. Sehingga kami sebagai Ketua DMI Kecamatan Pasian selalu memberikan bekerjasama dengan DMI Kabupaten dan Provinsi memberikan alat-alat bantuan seperti masker dan juga pembersih lantai itu Pak. Sehingga mereka agak percaya bahwa kami serius dalam hal memutus rantai adanya COVID-19 ya Pak. Yang kedua Pak, kemudian yang sering terjadi ketika Hamin 1 minggu dari hari Lebaran itu, masyarakat di jemaah kami itu kan ada yang berkotak-kotak, ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, gitu kan. Maka disitulah kami sering diberi pertanyaan, bagaimana Pak Ustadz memahami ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hari ini sering terjadi bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi ormas yang juga besar di Indonesia berkembangnya selalu seri Lebaran lebih dulu gitu kawan. Sehingga masyarakat bingung ini bagaimana pemerintah menyikapi adanya hal-hal yang tentu bagi masyarakat membingungkan kan. Di satu sisi Muhammadiyah juga benar, namun di sisi lain pemerintah juga benar. Kok ada perbedaan-perbedaan apa yang dilakukan pemerintah ke depan dalam rangka mempersoalkan persepsi bahwa hal ini juga dibenarkan dalam agama gitu kan. Terima kasih Bapak Direktur dan Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Abdus Salam dari Pamekasan Madura. Terakhir itu terkait dengan barangkali yang wujudul hilal dengan ru'yatul hilal di bawah kemudian masyarakat menjadi bingung padahal dua-duanya memiliki landasan keagamaan yang juga cukup kokoh begitu Pak Direktur. Kemudian tadi sebelumnya dari Pak Andi Mekayanto juga menyampaikan masukan barangkali ya atau aspirasi dari teman-teman terutama penyuluh non-PNS terkait bahwa mereka termasuk ke dalam kelompok yang terdampak dari virus COVID-19. Silakan Pak Direktur. Ya, cuma dua ya. Karena waktu sudah tinggal sedikit lagi. Ya. Oh ya, makasih banyak. Ya, pertama nih kepada Pak Andi Mekayanto dari Banyuwangi ya. Ya betul bahwa ya nanti Pak Sigit saya setuju nih. Ini mungkin jadwalnya lebih tidak terlalu dimepetkan ke sore. Nah, kalau jam 4 ini waktu Indonesia bagian tengah sudah jam 5 ini. Ya. Waktu orang Sulawesi sudah jam 5 ini. Apalagi mungkin orang NTB yang mau ikut sudah sudah berbuka ini, Pak. Orang Ambon sudah buka ini. Orang Papua gitu ya. Jadi memang betul, setuju siapa itu Pak Andi ya. Ini benar ini biar ini ibu-ibu banyak yang tadi tuh mungkin tertarik dengan hal-hal seperti ini, segera bagus. Ini masukan segera ini. Ya, terus ya betul mengenai SMNAG ini, ya saya juga termasuk di dalam yang ikut membuat surat edaran itu. Gitu. Saya juga sama Pak, gitu mendengar seperti ini saya sedih, prihatin, apalagi mendengar ya penyuluh-penyuluh kita, guru-guru ngaji kita yang ngajar di majelis taklim sementara sudah tidak boleh penghidupannya dari situ. Ya,
coba tidak teriak-teriak seperti yang lain lah gitu ya, karena mungkin kita lebih mengedepankan etika. Ya, Pak Direktur. Muruah ya. Tapi kita ikut sedih. Ya kemarin juga dalam rapat juga sudah menjadi pembicaraan. Bahkan saya seloro nih kepada Pak Dirjen yang lain. Ini saya bilang, ini gara-gara kita ini, surat edaran kita nih dibawa nih para ustadz. Akhirnya betul kemarin Pak Andi sudah dibahas. Mungkin tadi Pak Direktur Jakat dengan Direktur Penerangan bertemu untuk membahas adanya bantuan dari Bajnas kepada para penyuluh. Ya, mudah-mudahan. Tadi mungkin saya belum tahu nih perkembangannya. Ya dari Bajnas ada bantuan untuk penyuluh. Ya mudah-mudahan aja. Cuma penyuluh ini kan banyak gitu ya. Nah, makanya saya tadi juga barusan ada ibu-ibu ya dekat rumah saya pada teriak-teriak, Pak kami kenapa tidak begini? Kami pabrik diberhentikan segala macam. Sementara pemberian bantuan terbatas. Banyak sekarang ada RT yang nggak mau pulang ke rumah ini. Karena dapatnya sedikit, yang tidak dapatnya banyak. Nah, ini termasuk dari teman-teman dari para penyuluh ya, gimana ya ini ya. Tapi kita memang harus seperti itu, bahwa kan kepada kemaslahatan kita juga. Seperti mungkin ada surat jadwal biasa juga sama, ini ada suka minta khutbah di mana-mana ini. Ya setelah begini ya sedih juga gitu. Ya pemasukan nggak ada, mungkin ya pemasukan nggak ada, sementara kita dibatasi untuk kegiatan seperti ini. Jadi mungkin pertama ya bersabar, yang kedua lah tadi itu kalaulah memang ada yang ya di daerah yang belum berdampak itu, tapi kan kita tidak menjamin orang itu di tempat itu, mungkin ada orang yang keluar di daerah itu mungkin betul, misalkan daerahnya masih bersih lah, tidak terdampak, tapi kita nggak tahu, karena virus ini kan siapa yang bawa orangnya nggak tahu gitu kan. Nah kalau nanti suatu saat kita nanti ada itu ternyata mungkin lebih besar mudaratnya gitu ya. Makanya ini mungkin kehati-hatian buat kita. Lalu jadi dari Pak Abdul Salam ini dari Madura, ya mengenai jadwal itu memang itu yang tidak habis-habisan memang kita diskusikan. Tapi insya Allah sampai tahun 2024 kalau tidak salah kita masih sama, nanti samalah dalam hal seperti ini. Karena kita juga akan memadukan antara tadi itu ahli ruyat dengan ahli hisab bersatu. Lalu kita dari MUI juga, MUI sama juga, di dalamnya ada MUI itu ketua MUI mungkin dari NU, tapi sekretarisnya, sekjennya dari Muhammadiyah. Memang kita dimodifikasi seperti itu. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika Ki Ma'ruf Amin menjadi ketua MUI, Ketua Majelis Ulama Indonesia, saya mengantar Menteri Pak Lukman Hakim ke MUI untuk membicarakan ada penyatuan kalender Hijriah gitu. Jadi bagaimana supaya masyarakat ini termasuk didukung juga oleh DPR waktu itu, Komisi 8 mendukung, coba supaya bagaimana jangan tidak terjadi perpecahan. Bahkan dalam satu daerah ya saya sering mengalami seperti itu. Ada di sini sudah buka, di sini masih terawih, di sini ada udah lebaran, udah takbiran, di sini masih terawih. Ada juga yang sampai seperti itu. Gitu. Nah ini kan juga persoalan ya. Jadi kita semua kemarin sudah ada pembicaraan dengan Majelis Ulama, dengan yang lainnya didukung juga oleh Komisi 8. Ada penyatuan kalender Hijriah. Saya kemarin sudah saya sampaikan karena Pak Lukman sudah tidak jadi menteri lagi. Saya sampaikan kemarin ke Pak Wamen, Pak, saya bilang Pak Wamen juga kebetulan dari MUI juga kan. Saya bilang, Pak, ini penyatuan kalender Hijriah yang dulu digagas oleh Pak Menteri, Pak Lukman Hakim, ini sampai sekarang belum ada pembicaraan berikutnya. Intinya sama lah, kita duduk bareng di MUI itu, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU, ada semua ada di sana, sama-sama ingin ada satu pemikiran. Ya saya juga tertarik kemarin juga waktu pertemuan di Singapura, saya ikut di sana, bahkan kita ini menjadi rujukan, Pak. Singapura, Brunei, Malaysia itu mengikuti apa yang terjadi di Indonesia, gitu ya. Jadi mereka menyatakan bahwa kami ini masih ketika pertemuan kita undang di Jogja kemarin mereka sama itu mengikuti apa yang menjadi kejadian di Indonesia, walaupun mungkin ada sedikit berbeda. Tapi yang jelas, Pak sekalian, upaya pemerintah ada untuk penyatuan kalender itu. Jadi supaya
kalender Hijriah ini ada kebersamaan lah, supaya jangan terjadi sampai terjadi ya kalau yang kasihan kan di daerah ini masyarakat itu ya, yang tidak ini ngikut mana gitu. Nah ini, tapi yang jelas itu pemerintah kita, insya Allah kita berdasarkan Fatwa Ulama nomor 4 tahun 2004 bahwa kita terus melaksanakan sidang isbat, dan sidang isbat itu mewakili dari semua unsur-unsur organisasi keagamaan. Saya kira itu mudah-mudahan ya kita semua sepakat, dan kembali lagi ya mungkin sabaranlah kepada teman-teman penyuluh nih di daerah. Kami merasakan sendiri, saya merasakan sendiri bagaimana perasaan di daerah ini ya, berhadapan dengan masyarakat ya yang mungkin tadi itu juga dengan kondisi ekonomi ya paling non PNS mungkin ya, kita tidak hanya mengandalkan dari situ, tapi insya Allah saya kira Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita memang betul-betul kita mungkin meningkatkan tawar kita pada Allah, insya Allah akan selalu Allah memberikan jalan keluar bagi kita. Sekian, barangkali udah cukup waktunya, gimana? Cukup, Pak Direktur. Kalau sudah cukup, saya mengucapkan terima kasih, sudah mohon doanya kepada semuanya. Ya, pertama kita mohon supaya COVID-19 ini segera berakhir, bukan hanya di kita, di seluruh dunia. Yang kedua, umat Islam bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam terjaga dengan baik. Saya kira itu yang terpenting, dan doakan semuanya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang adil, aman, tentram, tidak ada hal apapun, dan sukses dalam berbagai hal. Saya mohon maaf apabila kurang berkenan, ada pembicaraan yang kurang baik. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Tidak terasa sudah 1 jam. Saya sebetulnya ingin kasih kesempatan untuk bertanya lagi, tapi memang waktunya sudah tidak lagi memungkinkan. Kemudian tadi terkait masukan untuk digeser waktu, insya Allah ke depan kita akan coba barangkali jam 10 pagi. Tapi untuk 2 hari ke depan yang sudah terlanjur dijadwalkan tentu tidak bisa direschedule karena pendaftaran juga sudah cukup banyak. Besok insya Allah Pak Sekretaris, Pak Direktur. Kemudian lusa Pak Dr. Mukhlis Hanafi. Nanti hari Sabtu baru kita udah mulai siang jam 12.15 dengan Agim insya Allah. Ya, masih. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Bapak Direktur dan juga kita semua yang sudah bergabung pada talk show kita di sore hari ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jaga kesehatan, tetap di rumah, dan selamat berbuka puasa. Insya Allah mudah-mudahan musibah corona ini segera berlalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.